Halo, salam jumpa dengan kami di video kali ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Robertus Jahanus, biasa dipanggil Ombek. Kami mahasiswa Universitas Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 3. Di sini kami akan melakukan simulasi berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Di sini saya berperan sebagai konselor. Untuk waktu selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Sardi, biasa dipanggil Evan. Dan pada video kali ini saya berperan sebagai klien. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam perkenal. Ombek. Evan Pak. Oke, baik. Senang bertemu dengan Evan. Bagaimana kabarmu dan apa tujuan kamu datang kemari? Kabar saya Pak tidak baik. Dan tujuan saya datang ke sini ada perlu dengan Bapak. Oke, baik. Nah, sebelum kita melakukan dialog yang lebih jauh, kita tentukan memang waktu yang kita butuhkan ya. Untuk waktunya kita butuh 30 menit untuk melakukan dialog ini sebentar. Ya Pak. Oke, saya dengar tadi kabar kamu tidak baik. Bisakah kamu menceritakan secara bersama-sama untuk menceritakan masalah yang kamu alami? Oke, baik Kak. Terima kasih Pak. Begini Pak, akhir-akhir ini Pak, saya gugup bicara di depan banyak orang Pak. Oke, baik. Saya juga turut merasakan apa yang kamu rasakan ya. Oke, itu dia tadi. Kamu itu gugup saat bicara depan orang banyak maupun depan kelas ya. Oke, baik. Apa yang kamu rasakan ketika kamu bicara di depan banyak orang atau saat melakukan presentasi di depan kelas? Yang saya rasakan Pak, saya gugup dan bibir saya terasa gemetar Pak. Begitupun yang lainnya Pak, saya terasa gemetar. Oke, baik. Lalu bagaimana? Apakah kamu merasa gugup, merasa gemetar karena tidak ada persiapan materi yang mau dipresentasikan atau mau dibicarakan, atau bagaimana? Terkadang Pak, saya kurang percaya diri juga Pak. Dan yang kedua Pak, itu dari materinya saya kurang siap Pak. Oke, baik. Ya, yang pertama tadi kurang percaya diri dan belum ada kesiapan ya. Kesiapan seperti materi untuk melakukan presentasi di depan kelas ya. Nah, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu dengan kamu seperti itu tadi, apakah kamu merasa senang? Tidak Pak, saya merasa sedih. Lalu bagaimana? Apa yang kamu lakukan saat kamu melakukan presentasi di depan kelas? Apakah kamu hanya duduk atau bagaimana? Kadang kalau teman yang lain memberikan pertanyaan Pak, terkadang saya menjawab Pak, tetapi saya tidak percaya diri Pak. Terkadang itu dari Pak, saya merasa gemetar Pak. Kamu merasa gemetar. Lalu bagaimana? Apakah kamu hanya duduk saja di depan atau ada aktivitas lain? Duduk sudah Pak. Oke, kamu hanya duduk di depan ya saat melakukan presentasi atau bicara depan banyak orang. Nah, ketika itu hanya duduk saja di depan kelas, apakah kamu ada rasa malu tidak, atau apakah kamu merasa senang dengan hal-hal seperti itu? Malu Pak, saya merasa malu. Oke, merasa malu ya. Nah, lalu ketika kamu sudah malu begitu dan hanya duduk di depan kelas, apakah kamu itu tidak ada motivasi yang timbul dari dalam diri untuk melakukan perubahan pada diri kamu? Ada sih Pak, tapi saya terkadang mau belajar Pak, terkadang mau menyiapkan materi sebelum presentasi Pak, terkadang saya malas Pak, dan terkadang saya juga merasa tidak senang Pak, atau
saya merasa tidak Pak, karena saya kurang merasa percaya diri Pak. Oke, baik. Oke, yang kamu berikan tadi, yang pertama tadi karena tidak ada persiapan, yang kedua karena malas ya, malas yang ada dalam diri kamu. Nah, apakah kamu tidak pengen seperti orang lain tuh, yang bisa bicara depan orang banyak, bisa presentasi gitu? Pengen sih Pak, pengen seperti orang lain, pengen seperti teman-teman yang lain Pak, bisa bicara di depan banyak orang Pak. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari dalam diri kamu ketika kamu pengen menjadi seperti orang lain tadi? Pengennya Pak, saya ingin lebih giat lagi untuk belajar Pak, itu pengen. Oke, kamu pengen lebih giat lagi dalam belajar dan pengen seperti orang lain ya. Oke. Nah, ketika kamu sudah pengen begitu, lalu apa yang kamu lakukan setelah kamu ada niat yang timbul dari dalam diri kamu untuk pengen seperti orang lain yang bisa bicara depan orang banyak? Pengennya Pak, saya lebih giat lagi untuk belajar dan merubah mentalnya Pak. Saya ingin merubah mental saya dari kurang percaya diri, dan pengennya saya ingin menjadi percaya diri Pak, seperti teman-teman yang lain. Oke, baik. Nah, itu ya, pengen seperti teman-teman lain dan pengen punya rasa kepercayaan diri ya. Ya. Oke. Nah, apakah setelah ini ke depannya apakah kamu punya niat enggak untuk belajar atau supaya bisa merubah mental kamu yang gugup bicara depan orang banyak? Pengennya Pak, saya punya niat seperti itu Pak, niat untuk lebih giat lagi untuk belajar dan merubah mental saya dari mental yang kurang baik menjadi lebih baik Pak, itu pengen. Oke, baik. Nah, pengen merubah mental tadi ya. Nah, bagaimana cara kamu ke depannya supaya kamu tuh ada mental bisa bicara depan orang banyak? Bagaimana cara kamu supaya bisa terlaksanakan semuanya itu? Apa yang kamu lakukan? Pengennya Pak, saya ingin bergaul lagi dengan dan saya ingin bergaul dengan banyak orang Pak, dan pengen banyak teman Pak, itu mungkin untuk merubah saya punya mental dari mental tidak percaya diri menjadi percaya diri Pak. Oke, baik. Itu ya, itu dia tadi. Kamu pengen mencari teman lebih banyak ya. Dan supaya bisa ada interaksi ya, supaya tidak ada rasa gugup untuk bicara dengan orang lainnya. Yang pertama tadi kamu melakukan percakapan dengan teman dulu ya. Oke, baik. Nah, setelah itu tadi ya, yang pertama tadi kamu melakukan percakapan dengan orang lain. Nah, apakah ada cara lain selain kamu melakukan percakapan dengan teman lain supaya menghilangkan rasa gugup? Apakah ada cara lain selain itu? Pengennya Pak, saya ingin belajar dengan teman yang lebih pintar di dalam kelas Pak, itu pengen. Oke, kamu pengen bicara dengan orang yang lebih pintar dalam kelas supaya bisa interaksinya kamu supaya lebih stabil lagi, supaya tidak ada gugup dalam diri kamu ya. Oke, baik. Nah, mungkin kamu bisa juga sebelum supaya menghilangkan rasa gugup, pertama-tama kamu menghadap diri ke cermin ya, melatih diri untuk contohnya bicara depan ke cermin supaya bisa mengekspresikan diri kamu, mengekspresikan apa yang kamu sampaikan saat kamu berada depan umum atau berada di depan kelas ya. Nah, setelah kamu sudah mendapatkan solusinya tadi dari masalah kamu, setelah kamu mencari sendiri tadi solusinya, seperti tadi kamu berinteraksi dengan teman-teman, melakukan atau mempersiapkan diri dulu sebelum melakukan presentasi di depan kelas ya. Nah, itu dia tadi
solusi yang ada atau yang muncul dari dalam diri kamu ya. Nah, oke, baik. Karena mungkin tadi itu dia tadi ya, solusi yang diberikan itu dia. Karena mungkin yang solusi yang diberikan oleh Bapak sebentar mungkin tidak sesuai ya, tapi semoga pertemuan kita ini bisa membawa perubahan yang ada dalam diri kamu ya. Oke, dan apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan dialog ini tadi? Apakah kamu ada niat nggak ke depan supaya bisa berubah? Terima kasih Pak. Saya merasa lega dan saya juga punya niat untuk merubah saya punya tingkah laku mental, dan saya juga niat untuk belajar ke depan. Oke, baik. Nah, itu ya. Nah, bagaimana tanggapan kamu setelah semuanya ini kita dialog tadi, berbincang bersama untuk memecahkan masalah kamu? Apakah kamu merasa senang atau tidak? Senang. Oke, baik, terima kasih ya. Salam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Pak. Ya, sama-sama, silakan.